113 mengenai rukun-rukun sholat. Kemarin secara jumlah ada yang 18, ada yang 17, ada yang 14. Nah, bedanya kemarin dalam masalah tumak ninah. Kalau tumak ninah dihitung satu maka jadi 18. Jadi kalau dihitung satu saja jadi cuma 14. Kemudian di sini kemarin halaman 113 itu dari 18 ini nanti sebenarnya yang 17 ini pendapat yang unggul justru tidak termasuk rukun sholat. Halaman yang nomor 17 itu mungkin bisa dilingkari, yaitu niat keluar dari sholat ya, karena sebenarnya dengan salam saja itu sudah maknanya keluar sholat, tidak perlu ada niat lagi untuk menyelesaikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus sholah samaniyata asara ruknan an-niyah wal qiyam ma'al qudrah. Yang pertama kemarin masalah niat. Jadi makna daripada rukun kalau tidak dikerjakan menyebabkan sholat kita tidak sah. Sehingga kalau mau menentukan sholat kita sah atau tidak harus menjalankan rukun-rukun ini. Cuman kalau rukun-rukun ini saja, ini hanya untuk menentukan sholat kita sah ataupun tidak, belum sampai batas sempurna. Nah, karena nanti yang sempurna di samping rukun-rukunnya juga sunnah-sunnahnya juga. Nah, dan nanti dalam sholat ini tidak ada kesunahan untuk meringkas hanya rukun-rukunnya saja ini. Walaupun dalam keadaan kepepet, walaupun waktu sholat sudah hampir habis pun, khusus masalah sholat ini tidak disunahkan atau tidak dianjurkan untuk meringkas hanya fardu-fardunya saja. Berbeda dengan wudhu. Nah, kalau wudhu waktunya sempit ataupun airnya sedikit, ini disunahkan, bahkan bisa sampai wajib hanya meringkas rukun-rukun wudhu saja. Nah, tapi dalam sholat nanti tidak ada anjuran untuk meringkas hanya rukun-rukunnya saja, bahkan nanti termasuk makruh ya. Sholat kalau hanya rukun-rukunnya saja ini termasuk makruh. Walaupun waktunya sudah mau habis, tinggal 5 menit lagi, seandainya untuk sholat dengan sunnah-sunnahnya pun itu sebagian rokaat akan keluar dari waktunya, itu pun tetap harus, tetap dianjurkan untuk menggunakan sunnah-sunnahnya juga. Tapi sunnah-sunnah yang sederhana, tidak nanti baca ayatnya sudah tinggal 5 menit, baca ayat rokaat pertama Al-Baqarah, rokaat kedua amma yatasaalun. Wah ini ya maksudnya dengan bacaan surat-surat yang sederhana, pendek-pendek saja. Yang penting bisa menjalankan daripada sunnah-sunnah sholat. Jadi walaupun dalam keadaan kepepet saja ini sholat jengkang-jengking, jangan-jengking tanpa bacaan-bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan i'tidal, itu pun tidak dianjurkan ya. Apalagi waktunya longgar. Nah, waktunya sempit saja itu tidak dianjurkan. Adapun nanti kok sampai keluar daripada waktu sholat, nah itu urusan lain. Nah, kalau seandainya dia nggak ada unsur sengaja mengakhirkan sholat, nanti tidak termasuk dianggap meninggalkan sholat. Gitu. Walaupun secara hukum asli keluar sebagian rokaat keluar dari waktunya termasuk jenis sholat yang diharamkan. Nah, walaupun seperti itu tetap tidak dianjurkan untuk meringkas hanya rukun-rukunnya saja. Maknanya ya harus senantiasa menjaga daripada
sunnah-sunnah dalam sholat juga ya, tidak hanya sekedar rukun-rukunnya. Nah ini mengetahui rukunnya berapa apa saja, ini dibahas di sini dipisah karena ini memang di antara syarat sholat sebagian ulama itu menyaratkan kalau kita sholat harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah ya. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Minimalnya semua kita anggap rukun, minimalnya itu ya. Tapi kalau sampai kita nggak tahu, wah semuanya pokoknya sepenting sholat. Nah, ini sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah. Nah, harus tahu mana yang rukun. Ya, lanjut kemarin yang pertama masalah niat warkanus sholat sama niat asar ruknan niat. Yang pertama niat ini letaknya dalam hati ya, niat ini dalam hati. Adapun usolli fardol maghribi kemarin sudah disampaikan itu adalah bentuk lafadznya niat ya. Dan hakikatnya niat ini dikerjakan ketika takbir, bareng dengan takbir Allah. Ketika Allah baru usolli, mulai di situ. Adapun sebelum takbir kita baca usolli fardol maghribi salasa, itu sunnah ya. Membaca lafadz niat sebelum takbir itu sunnah. Yang wajib justru ketika takbir, cuman dalam hati. Nah, untuk supaya dalam hati bisa bareng dengan takbir, makanya disunahkan sebelum takbir dibaca dulu lafadznya, sehingga nanti pas ketika takbir betul-betul teringat. Ya, gitu. Walaupun ada sebagian ulama ya yang membolehkan dengan niat, dengan mengucapkan lafadz sebelum takbir, kemudian pas takbir nggak niat lagi, itu ada yang membolehkan bagi orang yang memang nggak bisa untuk betul-betul membarengkan ya. Kemudian kemarin mengenai niat, dalam rangkaian niat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari susunan lafadz niat, usolli fardol duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dari rangkaian itu ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Mananya wajib harus ada. Lah untuk sholat fardu dalam niat itu yang wajib 3 lafadz. Dalam sholat fardu berapa? 3. Yang pertama usolli. Kalau bahasa Indonesianya itu menyengaja sholat. Saya niat sholat, ini namanya usolli. Kemudian yang kedua niat fardiyah, niat kefarduan atau wajib. Karena fardu dengan wajib itu selain bab haji itu sama. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Kecuali nanti dalam bab haji antara fardu dan wajib beda ya. Kalau fardu kalau ditinggalkan nanti hajinya harus diulang tahun depan. Tapi kalau wajib dikerjakan, wajib ditinggalkan, hanya bayar dam. Ini kalau dalam masalah haji. Tapi kalau selain bab haji antara fardu dan wajib, rukun, fardu, wajib itu satu rangkaian, satu nama ya. Untuk salat fardu yang pertama usolli, kemudian yang kedua fardiyah, yang ketiga nama sholatnya usolli fardhu duhri. Nah ini yang wajib. Seandainya ini sudah ada dalam hati Allah niat atau niat sholat fardu duhur, kalau bahasa Indonesia seperti itu, niat sholat itu usolli, fardhu itu kefardian, duhur nama sholat ya. Adapun atau imaman yang 3 ini aja pokoknya. Selain itu berarti hukumnya sunnah. Selain 3 ini hukumnya sunnah, kecuali makmuman dan imaman. Kalau makmuman dan imaman itu urusan kaitan lain, bukan asli zatnya sholat. Itu kaitannya dengan jamaah ya. Kalau imaman, bagi imam selain sholat Jumat hukumnya sunnah. Cuman kalau enggak niat imam, nanti dihitung sholat sendiri, enggak dapat fadilah jamaah. Jadi usolli fardhu duhri imaman, bagi imam selain sholat Jumat hukumnya sunnah. Cuman kalau enggak
dibaca, nggak diniatkan jadi imam, nanti jadinya dihitung sholat sendiri walaupun dia jadi imam, nggak dapat fadilah 27 derajat tadi. Nah, jadi tidak semua orang yang sholat jamaah dapat 27 derajat. Untuk sholat Jumat bagi imam, imaman hukumnya wajib, karena syarat Jumatan harus jamaah. Sehingga kalau imam Jumat enggak niat jadi imam, imamannya enggak ada, Jumatannya tidak sah, diulang lagi sholatnya. Ya. Usolli fardol Jum'ati imaman. Imaman dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Ya. Ini imaman. Kalau makmuman, bagi makmum, baik dalam sholat fardu atau sholat Jumat hukumnya wajib. Nah, sehingga kalau makmum nggak ikut, nggak niat jadi makmum, nanti nggak boleh ikut. Orang nggak niat kok ikut-ikut, ya. Nggak, nanti bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Berbeda dengan imaman. Kalau imaman nggak niat jadi imam, ya sholatnya sah, tapi nggak dapat jamaah. Tapi kalau makmum tingkatannya, nanti sholatnya bisa jadi batal, sholatnya tidak sah. Kalau seandainya gerakannya ikut imam terus sampai jangka yang panjang, nunggunya jangka yang panjang, tetap ikut terus gerakannya. Kalau mau sholat sendiri ya nggak usah ikut gerakannya. Tapi kalau nggak niat tapi gerakannya ikut, ya berarti ini kan nanti bisa batal, dengan nanti ada babnya. Oke. Intinya seperti itu. 3 tadi untuk sholat fardu, ya. Ini harus ini. Ingat ini soalnya harus ada, dan ini rawan. Kadang-kadang toto datang langsung cepat-cepat Allahu Akbar, enggak niat. Dan niat ini sebenarnya untuk menunjukkan ikhlas kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas, dan ikhlas itu terjadi kalau betul-betul kita ada niat di situ. Kemudian untuk sholat sunnah ini ditengok sunnah, sholat sunnah apa dulu. Kalau sholat sunnah di situ mempunyai batasan waktu ataupun nama tertentu seperti sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, tasbih, taraweh. Nah ini 2 yang wajib. Yang pertama niat sholat, menyengaja sholat, usolli. Yang kedua nama sholatnya, sudah gitu aja. Usolli qobliyah maghrib, usolli ba'diyah duhur, usolli taraweh, usolli duha, usolli witir, usolli tasbih. Nah ini namanya apa? Sholat sunnah yang mempunyai batasan waktu tertentu, sholat duha, sholat taraweh, witir dan sebagainya. Kemudian kalau untuk sholat sunnah mutlak, yang penting sholat sunnah, tidak ada batasannya. Termasuk sholat istikharah itu termasuk sunnah mutlak itu. Istikharah, kemudian tahiyat masjid itu termasuk sholat sunnah mutlak. Sehingga dengan kalau untuk sholat sunnah mutlak itu cukup niat sholat saja, usolli tok, sudah cukup. Sudah sah, niatnya sudah dianggap sah, ya. Usolli gitu ya. Ya. Kalau itu niat sholat, yang penting sholat sunnah mutlak. Allah sholli, niat sholat itu tak sudah, niat sholat gitu aja. Mutlak itu tidak ada batasan, yang penting sholat sunnah. Berbeda dengan sholat sunnah duha, ya ada duhanya. Tapi 2 rakaat ya? Sholat sunnah mutlak minimal 1 rakaat. Ya. Sholat sunnah mutlak, yang penting sholat sunnah minimal 1 rakaat. Kalau maksimal ya, yang biasa ulama-ulama sholat sampai ribuan rakaat. Ada yang sehari 1000 rakaat, nah itu sholat sunnah mutlak namanya. Sholat, yang penting sholat sunnah. Karena kalau yang
sholat duha kan ada batasan 8, sholat witir 11, sholat tasbih 4. Nah itu kan ada batasan. Sholat sunnah mutlak ya fadilahnya mengerjakan sholat sunnah termasuk nawafil, senantiasa sholat. Ada masalah sholat hajat. Kalau kita ngikut makmum pada imam yang tidak sebut aliran Allahu Akbar tanpa niat di dalam, itu kan katanya Ustaz tadi hanya dapat pahala jamaah. Siap. Kita yang makmum gimana? Kalau kita ikut jadi makmum ya dapat. Ini kan imaman itu urusan imam, urusan imamnya. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Kita bermakmum kepada orang yang tidak niat jadi imam itu boleh dan sah. Ada orang sholat sendiri, Allah, atau kita di belakang. Adapun ngasih kode itu supaya imam itu tahu kalau dia jadi imam, sehingga ketika itu dia niat jadi imam. Karena niat jadi imam itu nggak harus dari awal. Seandainya awalnya sholat sendiri, tahu belakang ada yang ikut sholat, oh tahu, kemudian kita niati jadi imam, bisa dapat fadilah jamaah. Jadi niat imam. Kalau belum dapat rakaat, maksudnya? Misalnya baru takbir, terus ada jamaah yang ikut, berarti kan masih belum dapat rakaat, langsung niat imam. Iya. Jadi niat imam itu boleh di tengah-tengah. Kalau sudah dapat rakaat, sama saja. Walaupun mau selesai, sudah tinggal salam, ada orang datang, dia langsung ikut duduk, niat jadi imam. Nah, dalam hati. Makanya mengganti imam itu kan boleh, imamnya batal, kemudian diganti. Nah, mananya kan berarti dia jadi imam tengah-tengah sholat kan. Nah, begitu kan. Sehingga tetap dianjurkan kalau seandainya imam dalam satu jamaah batal, maka diganti orang yang di belakangnya. Berarti mananya kan dia jadi imam di tengah-tengah, dia jadi makmum. Berbeda dengan makmum. Kalau tadinya sholat, kemudian jadi makmum. Ada orang sholat sendiri, kemudian sana sholat sendiri juga, kemudian jadi posisinya sudah sholat, tahu geser-geser jadi makmum. Kalau ini nggak boleh. Jadi makmum tengah-tengah. Karena niat makmuman harus ketika takbiratul ihram, ya. Kalau niat makmuman harus ketika takbiratul ihram. Tapi kalau niat imaman tidak. Tidak harus. Yang mana ini? Yang makmum apa yang? Yang ini mau gabung. Tidak jalan-jalan ya langsung nggak jadi sholat terus lari ke sana. Niat dari awal. Iya, bisa. Nyeblek itu sebenarnya tidak wajib, cuman untuk supaya dia nanti tahu, sehingga dia langsung niat jadi imam, sehingga dia dapat fadilah jamaah. Enggak diam-diam makmum menyelonong. Makmumnya dapat fadilah jamaah, imamnya enggak. Wah, kamu enggak ngasih tahu. kalau ada imam dalam masjid itu, saya pernah datang untuk saya kasih order ini, tapi imamnya itu kok ini gitu, maksudnya apa ya? Imamnya sudah tahu, berarti enggak usah kasih kode. Imamnya sudah tahu kalau ada orang yang mau makmum. atau enggak Ustaz, kadang-kadang begini. Maksudnya? Karena itu begini, ada yang pemahaman kalau sudah menjadi makmum, katakan makmum masbuk gitu, dia akan meneruskan kekurangan rakaat. Kemudian datang juga orang neblek, maksudnya mau makmum dia, itu karena begini. Saya tanya, kenapa tak begini? Saya kan sudah makmum sama imam tadi, nanti saya tidak dapat pahala apa gimana itu? Ya, yang nggak boleh itu makmum jadi makmum. Kalau dia sudah selesai ikut imam, sudah salam, dia nambah, statusnya kan bukan makmum lagi, dia sudah makmumnya sudah selesai, imamnya sudah salam. Jadi yang memang ada keterangan nggak boleh makmum jadi imam. Makmum nggak boleh jadi imam. Ada memang larangan seperti itu. Tapi kalau ini kan bukan makmum, mantan makmum.
Sudah selesai. Mantan makmum. Mantan makmum itu meneruskan. Nah, ini tetap boleh. Jadi yang depannya itu menolak atau enggak kita ikut tetap aja. Enggak masalah. Mau sudah saya kasih tahu. Itu urusan kamu, yang penting saya mau ikut. Kita tidak tahu dia sholat berhijrah atau sholat zuhur. Kita makmum di belakangnya untuk sholat zuhur. Ternyata dia buka dia gimana? Untuk masalah jamaah nanti boleh sholat fardu bermakmum dengan sholat sunnah boleh. Yang penting sesuai ya. Karena itu masih fi domanil ibadah, dalam satu rangkaian nama ibadah yaitu sholat. Sehingga ada orang sholat qobliyah atau ba'diyah kita ikut, baik tahu atau tidak dia sholat itu sholat sunnah atau tidak, tetap kita boleh bermakmum. Apa sesuai rokaatnya? Maksudnya kalau dia 2 rokaat, ya nanti kita nambah lagi gitu. Jadi tadi memang ada larangan makmum tidak boleh jadi imam. Jadi merangkap 2, yo makmum yo imam nggak boleh. Tapi kalau statusnya sudah selesai jadi makmum dari imam yang pertama, berarti kan dia sudah mantan makmum, bukan makmum lagi, sehingga boleh dijadikan imam oleh orang yang setelahnya. Mungkin perlu disampaikan seperti itu. Ya memang ada keterangan tidak boleh merangkap satu nama, yo makmum yo imam. Kalau salah sendiri, imaman, makmuman, aku imame, aku makmume, aku sing adan, aku sing qomat. kan kadang-kadang insidentil bisa seperti itu. Bisa, sering. Jadi makmum masbuk dimasbuki lagi judulnya. Masbuk dimasbuki lagi. Ya apa? Bahkan estafet terus sampai berkali-kali ya enggak apa-apa. Dalam satu masjid itu kalau ada 2 jamaah bersamaan nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh hukumnya. Ya, terus kalau sudah imam sudah ngadani itu apakah makruh jadi imam atau bagaimana? Enggak, cuman biar bagi-bagi jamaah aja, bagi-bagi fadilah. Ya dipek dhewe kabeh. Termasuk yang walaupun dia ngomati ya enggak masalah sih. Enggak masalah. Jadi cuman kalau dia sendirian kan, permasalahannya kalau sendirian. Kalau sendirian nanti adzan tok. Cuman ya dorongan. Belum takbir kan kita melafatkan. Pas takbir juga niat dalam hati itu tadi bacaan. Justru yang wajib pas takbir itu. Kalau melafatkan itu sunnah hukumnya. Apa sunnah? Baik sholat fardu atau sholat sunnah, namanya niat ketika takbir. Ketika takbir. Ya, dalam hati aja. Dalam hati. Bareng di sini nggak harus plek. Mulai Allahu sholli ber. Wah ini kangelan nih. Yang penting dalam kondisi takbir ada niat itu aja. Allah berhenti sejenak, artinya niat baru akbar. Putus. Nah nanti ada syarat-syarat takbir. Bukan niat dalam hatinya. Nah. Kita Allah akbar tapi hatinya sholih. Iya, begitu. Beriringan. Nih. Kan ada 3 syarat sholih sama apa itu ini. Karena kelamaan sehingga ingat yang lain terus diulang lagi gimana? Tidak apa-apa. Apanya yang diulangi? Takbirnya atau niatnya? Sebenarnya niat itu nggak usah terlalu ribet-ribet, harus nanti timbul was-was. Ya, jadi langsung aja Allah niat sholat fardu duhur bar. Oke, lanjut, ini nggak barbar kok ya. Baru niat ini. Nomor 2. Ya, oke. Masalah niat sudah jelas, oke. Saya nomor 2. Nomor 2, rukun sholat ini berdiri jika mampu. Sholat untuk sholat fardu ya. Untuk sholat fardu. Jadi
berdiri jika yang mampu ini rukun bagi sholat fardu. Berdiri tegak, menegakkan tulang punggung kecuali memang asli bungkuk. Nah, karena nanti berdiri bagi orang yang normal tidak boleh sampai batas merunduk sampai batas minimal ruku. Jadi nanti dalam minimal ruku itu membungkuk yang sekiranya dua telapak tangan sampai ke lutut, bisa megang lutut, ini minimal ruku. Sehingga kalau bagi orang yang bisa tegak berdiri, tidak boleh berdirinya model seperti itu, karena posisinya nanti sudah dianggap ruku itu. Minimal ruku itu kan begini, agak membungkuk sekira tangan sudah sampai ke lutut. Bukan sikunya. Punggung rata tuh. Minimal seseorang sudah dianggap ruku itu dengan membungkuk sekiranya telapak tangan sampai ke lutut. Nah, untuk berdiri tidak boleh dengan seperti itu, harus tegak. Karena kalau seperti itu nanti dianggap sudah rukun ruku. Ini kan bahas berdiri bagi orang yang sempurna. Tapi kalau gambar yang asli begini ya, kalau di cangkang berobat. Kalau lebih ke bawah kan? Ini misalnya Itu apanya? Rukunnya atau tadi kan itu minimal, itu justru maksimalnya seperti itu. Tapi nanti tidak boleh ruko, tidak boleh sampai jengking itu loh. Nah jengking makro nanti harus rata seperti papan. Nanti ruko ini berdirinya ini. Untuk sholat sunnah hukum berdiri sunnah. Untuk sholat sunnah hukum berdiri bukan rukun tapi apa? Sunnah. Cuman pahala orang yang sholat duduk separuh dari orang yang berdiri. Ini kalau aslinya mampu berdiri ya. Kalau aslinya mampu berdiri, hukum sholat sunnah sambil duduk pahalanya dapat separuh. Tapi kalau duduknya karena ada udzur dalam sholat sunnah, tetap dapat penuh pahalanya ya. Jadi separuh pahala orang berdiri itu kalau nggak ada udzur, tahu-tahu macul kuat sedino giliran sholat 2 rakaat lungguh. Wah ini kan nggak imbang ini. Kerja dari pagi sampai sore giliran sholat sunnah duduk. Nggak imbang ya ini. Tapi kalau seandainya duduk pun ya boleh sah, cuma dapat separuh tadi. Bahkan dalam sholat sunnah boleh dikerjakan sambil tidur miring, walaupun mampu duduk, walaupun mampu berdiri. Ya, jadi dalam sholat sunnah itu boleh sambil berdiri, yang afdal memang, boleh sambil duduk, boleh sambil tidur miring. Sehingga sebenarnya tidak ada orang istilah tidak bisa mengerjakan sholat sunnah itu. Bahkan bisa sholat sunnah semalam suntuk, mungkin prakteknya dengan sambil tidur itu. Iya. Yang penting nggak kebablasan. Tidur miring, cuma nanti ketika rukuk dan sujud, rukuknya sambil duduk, tidak sambil tidur miring, linglung-linglung. Jadi hanya baca Fatihah, baca surat, mungkin praktek. enggak. Ini daripada enggak gitu loh. Ya kalau bisa sambil berdiri. Tapi kalau daripada enggak berdiri yo capek lungguh yo boyo alasan. Ya karo turu. Maksudnya supaya enggak ada alasan kita enggak bisa mengerjakan sholat sunnah. Karena dilonggarkan. Sholat sunnah dilonggarkan. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa tidur miring. Telentang enggak boleh tapi natang-natang nanti. Tidur miring, itu nanti rukuk dan sujudnya duduk ya. Allahu Akbar. Kalau baca sampai khatam Al-Quran bisa ini. Ketika rukuk duduk. Ketika rukuk bangun pakai bantal. ya. Rukuknya membungkuk minimal
dicat sejajar dengan duduk. Oh, pantas. Ini minimal ya. Langsung Kemudian duduknya ya biasa. Habis itu tasahud dikit lagi sampai salam. Kalau satu rakaat latihan lumpuh ya. Latihan lumpuh. Ini supaya tidak ada alasan tidak mengerjakan sholat sunnah. Bukan terus turu. Kalau bisa ya berdiri bagus. Orang baginda Nabi pernah sholat sampai kakinya bengkak kan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah beri kemudahan kita. Jadi sholat rukun sholat termasuk berdiri jika mampu. Jika tidak dengan duduk. Duduk yang paling afdol ketika sholat fardu. Kalau nggak mampu berdiri kan duduk. Urutan duduk yang paling afdol yang pertama iftiras. Duduk tahiyat awal itu. Kalau nggak bisa tarobu. Tarobu itu sila. Nah, sila ini. Sholat duduk yang paling afdol. Kalau mau sholat sambil duduk, urutan yang afdol yang pertama dengan iftiras, duduk tahiyat awal. Yang kedua tarabu. Ini namanya tarobu bahasa Arabnya ini. Bersila ini namanya tarobu. Kemudian kalau nggak yang ketiga tawaruk dengan tahiyat akhir, posisi duduk tahiyat akhir itu. Kemudian yang keempat terserah duduk dengan model apa saja walaupun bersandar. Lah oke. Sampai lah ini yo angsal wae. Cuman ya enggak entuk keabdolan duduk. Bersandar pun sah saja tapi makruh. Ya, sholat bersandar itu sah tapi makruh walaupun berdiri. Berdiri harus swenden. Yo. Ya sah aja. Maksudnya ini kita supaya tahu biar tidak mudah menyalahkan orang. Ya sah aja. Cuman yang afdal ya harusnya ibadah. Wong males aras-arasan. Nanti terkena apa sifatnya orang-orang munafik yang qaumu ila kusala. Ya. Ustaz, berarti kalau sholat wajib itu kan ini intinya boleh dengan duduk. Sholat wajib. Ya. Sholat wajib gimana? Kalau tidak mampu berdiri. Tapi kalau kita berjalan di kereta itu nggak ada tempat, bagaimana? Apakah untuk sholat fardu kalau nanti tidak bisa mengerjakan fardu-fardu atau rukun-rukun dengan sempurna, namanya sholat li hurmatil waqt dan nanti wajib qadha. Gitu. Intinya dalam sholat fardu kalau nggak bisa mengerjakan fardu-fardunya dengan sempurna dalam kondisi mampu ataupun tidak mampu sama aja. Kecuali masalah duduk tadi lah. Kalau duduk karena nggak mampu sakit, bukan karena nggak mampu ada tempat. Kalau nggak ada tempat dan sebagainya, maka nanti namanya sholat untuk menghormati waktu dan nanti wajib qadha begitu. Di kereta api, di pesawat, di itu dengan ya sholat semampunya, cuma nanti wajib qadha. Kalau di kapal kan bisa berdiri sempurna kalau di kapal. Lah batasan boleh duduk itu bagaimana ini? Kondisi yang batasan seseorang sudah diperbolehkan sholat fardu sambil duduk, itu sekiranya dia berdiri akan menghilangkan kekhusyuan. Mungkin pusing mumet ngeliyeng-ngeliyeng, nah ini kok baru. Tapi kalau watuk-watuk pilek-pilek gatel-gatel lungguh yo. Nggak ada kaitannya. Jadi batasan bisa diperbolehkan sholat sambil duduk dalam sholat fardu ya. Itu kalau seandainya berdiri akan menghilangkan kekhusyuan. Termasuk mumat, numpak pesawat, numpak kereta, numpak kapal, ngeliyeng, angger tangi, mabuk, entah lah ini duduk mawon boleh. Cuma nanti kalau kaitan dengan duduk ini kalau memang ada udzur seperti tadi nanti nggak wajib qadha ya. Yang wajib qadha itu kalau nggak ada udzur duduk ataupun nggak menghadap kiblat dan sebagainya. Oke, ini masalah berdiri sudah jelas ya.
jatuh. Termasuk yang membatalkan wudhu kan tidur tuh kemarin. Tidur yang tidak menempati tempat duduknya. Lah itu statusnya ngantuk apa tidur? Ya. Oh, kalau goyang karena kena ombak, nggak sengaja, gerakan-gerakan yang nggak sengaja itu nggak masalah. Ya. Jadi nanti kan termasuk, ini pertanyaannya berarti masalah batal sholatnya apa tidak gara-gara gerakan itu, atau gara-gara ngantuknya? Gerakan sholatnya kecengkang gara-gara ombak. Memang termasuk yang membatalkan sholat itu gerakan ringan 3 kali dengan berturut-turut, atau gerakan yang besar 1 kali, termasuk lompat, termasuk kecengkang, itu gerakan besar itu. Walaupun sekali tapi kan obah kabeh awak. Jadi gerakan yang 3 kali itu tangan, kaki. Nah itu gerakan yang 3 kali. Tapi kalau badan langsung ini sekali saja itu sudah membatalkan sholat kalau sengaja. Jadi gerakan-gerakan tadi batal kalau sengaja. Kalau nggak sengaja tidak membatalkan sholat. Termasuk kecengkang gara-gara ombak kan, itu kan beda dengan gara-gara tidur. Nanti tingkatannya tidur atau ngantuk. Kalau tidur berarti sudah batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti batal sholatnya. Jumatan. Kondisi sholat atau masih sholatnya atau khotbahnya? Khotbah. Yang ditanyakan apanya ini? Khotbahnya. Kalau khotbahnya berarti belum sholat toh. Khotbah. Iya. Khotbah syarat, nanti diantara syarat khotbah itu harus berurutan antara rukun-rukun khotbah. Nanti ada rukun-rukun khotbah apa saja itu harus berurutan dan bahasa Arab. Kalau terpisah maka nanti wajib diulang lagi. Berarti khotbahnya belum dianggap sah. Berarti baleni malih khotbah. Dan sebenarnya khotbah itu yang wajib itu hanya simple. Seandainya kalau khotbah mau wajibnya saja itu sebenarnya 5 menit sudah selesai. Bahkan nggak ada 5 menit. Karena di antara rangkaian khotbah itu nanti yang wajib itu cuma 5 saja. Alhamdulillah, selawat, kemudian wasiat takwa, baca ayat, doa. Kalau dipraktekkan itu alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya ayuhan nas ittaqullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk. Berdiri lagi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya ayuhan nas ittaqullah, Allahumma bir lil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah. Sudah. Ini sudah ini wajibnya kok. Cuman besok nggak diundang lagi kelihatannya. Enggak, ini kisah aslinya itu yang wajib itu. Adapun yang lainnya, nasihat-nasihat yang lainnya itu sunnah. Ya, khotbah. Ya enggak 1 menit kan itu. Alhamdulillah, wa sallallahu Muhammad, ya ayuhan nas ittaqullah. Ya ayuhan nas ittaqullah namanya wasiat takwa. Ya ini. Kalau khutbah pertama berarti alhamdulillah wa sallallahu Muhammad, ya ayuhan nas ittaqullah, kemudian baca ayat. Baca surat ini minimal 1 surat. 1 ayat, bukan 1 surat, 1 ayat. Minimal 1 ayat, bukan 1 surat. 1 ayat. Tapi kalau saya pakai 1 ayat, di situ yang sudah mengandung nasihat-nasihat. Ya. Jadi biasanya wal asri, yang ayat, cari surat-surat yang di situ mengandung nasihat kan. Ini 4 berarti yang pertama 4. Yang kedua alhamdulillah wa sallallahu Muhammad, ya ayuhan nas ittaqullah. Kemudian doa lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Ya sudah selesai. Makanya kalau kita jadi khotib ini harus diperhatikan 5 ini.
Hal-hal ini harus ada. Kalau enggak nanti khotbahnya enggak sah. Khotbahnya enggak sah, jumatannya tidak sah juga. Kadang-kadang ada yang terlewatkan. Nah, wah ini kemana-mana ini. Rukun sholat jadi khotbah jadi. Baru 2. Lanjut satu lagi. Yang ketiga takbiratul ihram, yang pertama niat berdiri jika mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang wajib itu Allahu Akbarnya. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib Allahu Akbar. Minimal dalam takbir ini telinga sendiri harus mendengar, telinga normal. Seandainya telinga kita normal, harus kita dengar sendiri. Allahu Akbar. Jadi harus terbunyi. Namanya baca, ya. Namanya baca itu minimal telinga sendiri harus mendengar. Tidak cukup datang. Oh bunyi apa enggak? Harus ada. Tidak cukup menggerakkan bibir tok tanpa ada suara. Allah. Ini gremeng jenenge. Jadi harus betul-betul diucapkan dan minimal telinga sendiri terdengar. Khusus imam sunnah keras, tapi makmum tidak boleh nyanyi imam. Nanti imam Allahu Akbar belakang Allah. Untuk makmum sunnahnya pelan, ya. Yang penting telinga sendiri terdengar. Untuk siapa ini? Imam sunnahnya keras, semua makmum terdengar. Nah ini. Kalau makmum cukup telinga sendiri terdengar. Tapi kalau makmumnya sedikit gerakan, misalnya 5, saya terlalu keras itu juga ada. Imam kalau keren itu juga ada dipraktek. Tidak apa-apa, tidak ada batasannya. Nanti dikira kayak takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sunahnya kalau makmum pelan. Ya. Berarti sekali-kali dijadikan imam aja biar terwujud impiannya. Takbir. Kemudian dalam takbir ini tidak boleh diganti lafadznya, ya. Harus Allahu Akbar, ya. Tidak boleh diganti-ganti. Hanya boleh 2 aja, antara Allahu Akbar dengan Allahu Al-Akbar. Allahul Akbar boleh, ada alnya juga boleh, enggak ada alnya juga boleh. Allahul Akbar boleh, Allahu Akbar juga boleh. Nah, tidak boleh diterjemah Allah Maha Besar. Nah ini tidak boleh. Ini ibadah itu harus ikut tuntutan. Ganti lafaz-lafaz lain tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Ya, takbirnya awal setiap gerakan takbir. Yang wajib takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang pertama. Kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah. Nah, kata-kata membaca sama. Dalam rangkaian sholat, kalau itu jenisnya membaca, kalau untuk fardu, untuk mendapatkan sahnya, kalau betul-betul dibaca seperti tadi, minimal telinga sendiri mendengar, ya. Kalau untuk sunnah, untuk mendapatkan kesunahan, harus terdengar juga, ya. Jadi bacaan-bacaan dalam sholat itu kan ada yang fardu, ada yang sunnah. Lah untuk yang dengan minimal telinga sendiri kita terdengar, itu kalau untuk fardu supaya sah, kalau untuk sunnah supaya kita dapat fadilah sunnah, gitu. Jadi nggak cukup baca Fatihah itu hanya dalam hati ataupun menggerakkan bibir tok tanpa ada suara yang keluar. Dolin, jadi walau dolin urung. Nah ini sering terjadi nih, menengnya jujuk rukuk, sujud, apa? Harus membaca, ya. Harus dibunyikan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahman. Untuk makmum sunahnya pelan, ya. Jangan nyanyi imam, nanti baca banter. Cuman ya kadang-kadang gawan
Itu ada orang itu pelannya seseorang tuh nggak bisa diukur pukul rata. Ada sampai nganti gebrek. Itu ya ada. Menurut dia ini sudah paling pelan, saya nggak bisa pelan lagi. Ya wes berarti. Karena ada. Maksudnya? Ya kan, misalkan saya Imam. Iya. saya kan ya hafal banyak surat-surat. Ya saya meeting bahwa penjaga itu nanti sama saya akan ini saya. Itu Al-Qur'annya di bawah apa di atas? Di atas ya. Kalau mau menaruh Al-Qur'an taruh di atas karena ya kasih Itu termasuk Al-Quran ya kalau walaupun saya fotokopi, sama. itu tulisannya tulisan Latin. Ya, secara asli menulis Al-Quran dengan bahasa selain Arab itu nggak boleh. Jangan kalau memang nggak bisa lagi ya seperti mana. Kan sebenarnya sudah hafal, tapi kadang harus khawatir lupa sehingga Intinya apa yang ada kaitan dengan agama termasuk apalagi Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ini dalilnya. Mengagungkan syiar-syiar Allah ini termasuk tanda daripada ketakwaan hati. Dan syiar Allah yang terbesar ya Al-Quran, karena wujudnya segala hal itu dalam Al-Quran itu. Ya, nanti ada tuntutan-tuntutan sunah-sunah bagi imam, apa saja yang disunahkan. Yang penting imam itu jangan so yes ya. Nanti gak hafal ayat Al-Quran mocone sing mau aneh-aneh. Membingungkan nanti. Iya. Iya. kalau pas lupa di jalan gitu kan. Iya, boleh. Ini pertanyaannya berarti boleh gak dengan membaca? Boleh. Cuman masalah peletakan setidaknya kita taruh di tempat yang semestinya gitu. Kemudian dalam Al-Fatihah ini bismillah termasuk bagian daripada ayat Al-Quran dan termasuk daripada Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Karena baginda Nabi menghitung Al-Quran, menghitung Fatihah itu 7 ayat ya. Kalau seandainya bismillah tidak termasuk nanti cuma jadi 6. Sedangkan hadisnya bahkan dalam Al-Quran itu sab'un minal masani, 7 ayatnya 7 Al-Fatihah itu. Sehingga termasuk bismillah itu termasuk rangkaian daripada Al-Fatihah ya. Bahkan termasuk daripada bagian surat-surat lain selain Al-Fatihah, kecuali surat Al-Baro'ah juz 10 itu surat At-Taubat itu ya. Itu kalau itu tidak disunahkan baca Fatihah, tidak disunahkan baca bismillah di awal surat. Kalau bacanya di tengah-tengah surat tetap disunahkan baca bismillah ya. Al-Baro'ah itu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atum, langsung ayat, hanya itu saja. Ta'awud itu sunnah dalam setiap mau membaca Al-Quran. Yang wajib ini Al-Fatihah. Fatihah sudah difasah ya. Insyaallah. Tadi kan Al-Fatihah, Bismillah termasuk Al-Fatihah ya. Iya. Terus bagaimana kita jadi makmum orang tidak pakai Al-Fatihah, pakai Bismillah itu? Boleh saja karena menurut dia sudah sah itu. Sebenarnya mereka itu bukan tidak pakai, cuman ada yang bismillah dengan sirri, ada yang dengan jahri gitu aja. Bahkan kalau menurut mazhab kita itu yang meriwayatkan itu katanya mungkin nggak pas nggak dengar mengenai sholatnya di belakang sehingga nggak dengar baginda Nabi baca bismillah. Oke, insyaallah cukup, nanti kita lanjutkan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.